Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terasa personal dan sedikit berat bagi banyak dari kita. Krisis finansial di usia 30-an. Rasanya baru kemarin kita lulus kuliah, penuh mimpi, lalu tiba-tiba bam, kita sudah di kepala tiga, melihat moonman di media sosial posting rumah baru, mobil baru, liburan mewah, sementara kita masih berjuang membayar cicilan, atau bahkan bingung, uang gajian habis kemana. Rasanya seperti gagal kan? Saya di sini untuk memberitahu kamu. Itu tidak benar. Usia 30 bukanlah garis finish, tapi justru titik awal yang sempurna untuk membangun kembali. Mari kita mulai. Langkah pertama dan yang paling penting adalah menghancurkan ilusi. Buka Instagram, TikTok, atau platform lainnya. Apa yang kamu lihat? Pameran kesuksesan. Tapi, mari kita jujur sejenak. Berapa banyak dari itu yang nyata? Banyak dari apa yang kita lihat adalah fasad, citra yang dibangun dengan hati-hati, bahkan mungkin dibiayai oleh utang. Membandingkan kehidupan nyata kita yang penuh lika-liku dengan highlight reel orang lain adalah resep pasti untuk merasa sengsara. Tekenon untuk terlihat sukses, inilah yang seringkali menjadi akar masalah finansial kita. Jadi, mulai sekarang, mari kita berhenti membandingkan. Fokus kita adalah pada kemajuan kita sendiri, bukan pada persepsi orang lain. Perjalanan finansialmu adalah milikmu, unik, dan tidak untuk dilombakan. Sekarang, mari kita lakukan sedikit detektif finansial. Kita perlu mengidentifikasi di mana letak kebocoran dalam keuangan kita. Ada dua tersangka utama yang sering tidak kita sadari. Pertama, lifestyle creep. Ingat, saat pertama kali gajian, mungkin rasanya besar sekali. Tapi seiring waktu, gaji naik, dan tanpa sadar, pengeluaran kita ikut merayap naik. Kopi yang tadinya cukup dari warung, sekarang harus dari kafe ternama. Makan siang yang tadinya bekal, sekarang harus pesan antar. Upgrade kasil-kasilan ini jika diakumulasi bisa menggerogoti pendapatan kita secara signifikan. Kedua, adalah jebakan bekerja keras tanpa tujuan. Kita sibuk dari pagi sampai malam, tapi kita tidak pernah benar-benar meluangkan waktu untuk meningkatkan nilai diri kita. Kita tidak belajar skill baru, tidak memperluas jaringan, tidak mencari cara untuk meningkatkan potensi penghasilan kita di masa depan. Kita hanya bekerja untuk bertahan hidup, bukan untuk bertumbuh. Coba cek. Apakah dua hal ini terjadi padamu? Setelah kita tahu masalahnya, saatnya membangun fondasi yang kokoh. Lupakan dulu soal terlihat kaya atau sukses. Tujuan utama kita saat ini adalah menjadi stabil secara finansial. Stabilitas jauh lebih penting dan menenangkan daripada sekadar fasad kesuksesan. Fondasi ini punya dua pilar utama. Pilar pertama adalah dana darurat. Ini adalah uang yang tidak boleh disentuh kecuali untuk keadaan darurat yang sesungguhnya, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis tak terduga. Idealnya, 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Mungkin terdengar berat, tapi mulailah dari kecil. 1 juta pertama, lalu 2, dan seterusnya. Pilar kedua adalah membereskan utang konsumtif. Utang kartu kredit, pinjaman online dengan bunga tinggi, cicilan barang yang tidak perlu. Semua itu seperti beban berat yang menyeret kita ke bawah. Prioritaskan untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Sebelum dua pilar ini berdiri kokoh, jangan terburu-buru melompat ke investasi yang berisiko. Membangun fondasi memang tidak seksi, tapi inilah yang akan menyelamatkanmu saat badai datang. Mungkin kamu berpikir, wah, prosesnya panjang sekali. Saya sudah tertinggal jauh. Disinilah saya ingin memperkenalkan sebuah prinsip yang sangat kuat. Prinsip 5 tahun.
Lupakan 10 atau 15 tahun terakhir yang mungkin terasa sia-sia. Fokuskan seluruh energi dan pikiranmu pada 5 tahun ke depan. Bayangkan apa yang bisa kamu capai dalam 5 tahun jika kamu konsisten. Konsisten menabung dana darurat, konsisten melunasi utang, konsisten belajar skill baru, dan konsisten hidup di bawah kemampuan finansialmu. Percayalah, konsistensi selama 5 tahun akan memberikan hasil yang jauh lebih dahsyat daripada penyesalan selama 15 tahun sambil terus menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu tidak pernah datang. Waktu yang tepat adalah sekarang. Hari ini, saat kamu memutuskan untuk mengambil kendali. Krisis di Juza 30. Bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah panggilan untuk bangun, untuk merancang ulang hidupmu, dan untuk membangun masa depan yang benar-benar kamu inginkan, bukan yang diharapkan orang lain. Kamu bisa melakukannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini terasa relevan dan memberimu sedikit harapan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.